Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan yang insyaallah penuh barokah ini dan selalu kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul karena ikhlas lillahi ta'ala yang akhirnya akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada saatnya akan dibebaskan dari api neraka. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, khamsatul asya tukhbitus shaum ay tubtilu thawabahu. Yang pertama dari hadis ini disebutkan bahwa ada 5 hal yang itu bisa membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa. Nah, kita perlu tahu jangan sampai puasa kita yang sudah sedemikian rupa kita persiapkan ternyata sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, apa hal-hal yang perlu kita hindari ini agar puasa kita betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita ingin nanti betul-betul mendapatkan predikat itqum minan nar. Yang pertama adalah al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamusu dan wan nadru bisyahwat. Ya. Jadi ada 5 hal yang ini nanti kalau tidak kita perhatikan dan ini kalau kita lakukan di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu akan menjadikan puasa kita itu tubtilu thawabahu, batal pahalanya. Alias sering yang kita dengar itu adalah bahwa puasa kita hanya akan memperoleh lapar dan dahaga. Yang pertama, al-kadzibu, berbohong. Nah, hindari kita mengucapkan kata-kata bohong ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Sebenarnya ini dalam posisi apapun harus kita hindari, jangan pernah berbohong. Sekalipun di dalam berbohong itu juga ada yang dibolehkan. Di setiap sesuatu itu pasti ada taksisnya, ada khususnya. Nah, tetapi secara umum berbohong itu ketika dilakukan pada saat puasa di bulan Ramadan, maka ini akan membatalkan pahalanya. Yang kedua, al-ghibatu. Ghibah adalah, nah ini yang sudah sering disampaikan, saya akan menyampaikan apa adanya. Nah, tetapi kalau apa adanya itu disampaikan ke orang lain, menceritakan orang lain, dan itu kalau yang diceritakan tahu itu akan merasa terganggu, merasa sakit hati, inilah yang disebut ghibah. Artinya sekalipun itu satu kenyataan, kalau disampaikan dan yang diceritakan itu tidak ridho, itulah yang namanya ghibah. Kalau memang tidak nyata kan artinya malah itu fitnah. Nah, jangan pernah dilakukan ketika itu di bulan Ramadan. Sebenarnya di bulan lain pun juga, tetapi utamanya apalagi di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah an-namimatu. An-namimatu kalau di dalam bahasa Jawa sering kita sebut dengan adu-adu atau mengadu domba. Ya, mengadu domba itu sering tidak sadar kita lakukan dengan kita itu sering bercerita tentang mungkin kepada beberapa pihak dengan cerita yang berbeda versi. Nah, ini akan menimbulkan adu-adu. Sehingga memang kemudian ada entah ini hadis atau qaul yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu menjadi ibadah dibandingkan dengan tadi berbohong, kemudian ghibah ataupun adu-adu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-yaminul ghamusu, bersumpah dengan sumpah palsu. Dan bersumpah ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini sumpah
sebagaimana yang perlu di depan satu pihak, satu penguasa atau qadhi atau hakim yang itu akan menjatuhkan satu pihak tertentu tentang posisi hukumannya apa. Kalau sumpah, sekedar cerita, sumpah saya tadi merasa betul-betul apa ini namanya deg-degan, saya betul-betul kaget, itu bukan sumpah seperti itu yang dimaksud. Jadi ketika ada satu hal yang harus diputuskan oleh hakim, diputuskan oleh seorang penguasa, kemudian kita didatangkan untuk menjadi saksi dan kita berbohong dengan saksinya, kan biasanya disumpah lebih dulu apakah siap menjadi saksi. Nah ini kita harus betul-betul menyampaikan apa adanya. Kalau kita berdusta di dalam persidangan yang seperti ini, itu artinya kita itu bersumpah palsu. Jangan pernah dilakukan, apalagi ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Yang terakhir adalah an-nadru bisyahwat. Jadi melihat, mendengar ataupun berangan-angan yang itu menimbulkan syahwat. Jadi sekalipun di sini an-nadru bisyahwat, tetapi ya dengan membaca, mendengarkan, kemudian berangan-angan yang itu menimbulkan syahwat, itu juga akan merusak pahala puasa. Apalagi kalau sudah menjelang akhir Ramadan, ini godaan ini akan sangat besar. Tetapi karena kita punya keinginan untuk mendapatkan barokah di bulan Ramadan dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang akhirnya akan menjadikan kita itu aidkum minan nar, terbebas dari api neraka. Hindari semua yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, beriman dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.